ya dalam kehidupan kita ini. Dan hari ini saudara, kita akan melihat doa dari Tuhan Yesus. Siapa kita yang tidak berdoa? Saya percaya saudara berdoa semuanya. Tetapi mari kita lihat bagaimana saudara berdoa selama ini. Apakah kita berdoa seperti Tuhan Yesus? Kita lihat setiap kali Injil dikatakan banyak kesibukan Tuhan Yesus. Tetapi baik malam seperti yang kita baca maupun pagi, kita akan melihat Yesus. Semuanya belum bangun. Dan kemudian pada waktu mereka bangun, mencari di mana Tuhan. Ternyata Tuhan ada di atas bukit berdoa seorang diri dengan Bapaknya. Bacaan kita hari ini juga Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam dan semalaman ia sendirian berdoa dengan Bapaknya. Bagaimana saudara berdoa selama ini? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Berdoa berjam-jam sehingga pada waktu murid-muridnya diajak dalam doa sebelum dia menyerahkan tubuh dan darahnya, dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Artinya berdoa dengan aku 1 jam saja. Dalam hari ini mari kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita berdoa. Seringkali doa saudara kita hayati hanya sebagai alat untuk kita ini berbicara kepada yang ilahi. Pada umumnya semua agama, termasuk kita pun orang-orang Kristen, cenderung kita untuk memahami bahwa doa itu adalah memohon, meminta segala keinginan, kerinduan kita untuk dikabulkan oleh Tuhan, supaya anak kita lulus sekolah, supaya saya naik pangkat, dan saudara dan seterusnya. Saudara dapat tambahkan doa, saudara panjatkan untuk memohon, untuk meminta. Dan yang kita minta itu, saudara, adalah kehendak diri kita sendiri yang lebih mengemuka di dalam doa. Doa seringkali, saudara, tidak membuat kita ini berdiam diri di hadapan Tuhan. Doa makin tidak sanggup membuat kita merekonstruksi perjalanan hidup kita di dunia ini. Hidup yang berliku-liku, hidup yang menyimpang, hidup yang penuh dengan debu dan noda. Doa, saudara, tidak membuat pendoa itu diam dan mampu untuk merefleksikan diri dan kemudian tersungkur dan menangis dan memohon pengampunan dari Tuhan. Doa, saudara, hanya menjadi permohonan dan permintaan yang sering hanya berasal dari kehendak diri sendiri, dari hawa nafsu kita, keinginan daging kita ini, kemakmuran, prosperity. Dan doa tidak mampu untuk mengingatkan kita. Doa tidak mampu untuk menegur kita. Doa tidak mampu membawa kita umat untuk pasrah dalam kehendak Tuhan. Nah, itu berarti doa tidak lagi membawa manusia kepada ini yang terutama, saudara. Saudara berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Apa yang saudara akan sampaikan? Rasa. Orang yang sudah saling jatuh cinta, berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, dia akan sampai kepada komunikasi rasa. Dan itulah yang terjadi dalam Tuhan Yesus. Sehingga berjam-jam seperti orang berpacaran, meskipun tidak saling berbicara, mereka dekat, damai, tenang, tentram, karena doa itu adalah rasa. Apa itu rasa, saudara, dalam kehidupan kita ini? Semakin saudara memiliki rasa satu dengan yang lainnya, saudara tidak akan makin banyak berbicara. Semakin saudara kehilangan rasa, semakin dekat saudara, semakin keras suara saudara satu dengan yang lainnya. Kalau perlu bahkan orang makin dekat, bukannya suaranya dipelankan, bukan? Makin dekat, makin tuding, makin kepalanya dengan kepala, makin keras suaranya. Orang tidak bisa sampai kepada rasa. Suaranya makin besar, suaranya makin banyak,
perdebatan makin banyak, karena orang berkomunikasi tidak sampai kepada rasa satu dengan yang lain. Puncak komunikasi, saudara, itu membawa manusia kepada rasa kemanusiaan kita ini yang utuh. Rasa untuk kita mampu merasakan segala matra atau dimensi dalam hidup kita ini. Kalau saudara berkomunikasi, termasuk doa, itu komunikasi kita dengan Tuhan, saudara akan dibawa dalam rasa. Pertama, saudara akan mengemuka perasaan jasmani kita memang akan keluar. Tuhan pun berdoa dengan jasmaninya sebelum dia menyerahkan tubuhnya. Tuhan, dengan rasa indrawi kita ini, kalau kita dicubit kita sakit, kalau kita ditampar kita akan sakit, dan Tuhan sudah membayangkan kayu salib yang mengerikan, dan perasaan jasmani indrawinya berbicara sehingga dia berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saya rasa kalau kita juga berkomunikasi satu dengan yang lain, kalau kita sampai kita rasa saudara sakit dan komunikasi dengan istri dan suami saya, badan saya sakit, dan kita sampai kepada perasaan jasmani indrawi kita, Tuhan juga ingin melihat kita juga dicipta dengan tubuh indrawi kita untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi saudara, doa tidak hanya sampai, Yesus tidak hanya sampai, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau itu hanya titik sampai di situ, doa hanya titik sampai di situ. Hari ini saudara, kita tidak akan merayakan perjamuan kudus lagi. Doa tidak hanya sampai dalam rasa, dan rasa itu hanya jasmani dan indrawi kita. Doa akan membawa kita lebih dalam pada waktu saudara kita sampai dalam perasaan akan kedudukan kita ini dalam medan interaksi kita ini sebagai makhluk sosial dengan yang lain. Kalau doa itu saudara tidak membawa kita dalam perbaikan konstruksi hubungan interaksi satu dengan yang lain, hubungan saudara dengan suami, istri dengan istri, anak dengan suami, siapapun, bahwa doa itu membawa perasaan kita ini, menghayati keadaan kita ini dalam hubungannya dengan orang lain. Kalau itu tidak ada, Yesus tidak akan menyerahkan tubuhnya. Dia menghayati bukan dirinya sendiri, tubuh dan darahnya diberikan bukan karena untuk dirinya, tetapi dia menghayati keberadaannya akan orang lain dan dosa orang lain yang membutuhkan dirinya. Dirinya, kalau boleh saya tidak ini. Tetapi doa membawa perasaan kedua, bukan hanya jasmani indrawi, tetapi kedudukannya sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan yang lain, sebagai makhluk sosial dalam hubungannya dengan orang lain, menjadi terasa sungguh dalam kehidupan kita ini. Adakah doa membawa saudara dalam perasaan sosial? Doa bukan hanya itu saudara, akan membawa kita dalam perasaan kesatuan kita dengan alam semesta. Saudara baca dalam doa mengapa Yesus berada di bukit menghayati. Kita akan dibawa melihat alam semesta ini dalam keutuhan, dalam kesatuannya dengannya. Bukan hanya perasaan itu muncul kalau saudara berdoa dengan benar, saudara akan dibawa dalam perasaan untuk melihat bahwa ada penentu eksistensi diri kita ini lebih daripada diri kita ini sendiri. Itulah yang disebut dengan takdir ilahi dalam hidup kita ini. Ada kuasa yang lebih mengendalikan dalam hidup kita ini. Saudara memang mau ke sana, saudara mau ke sini. Tetapi orang yang berdoa bertelut dan tersungkur karena dia tahu ada eksistensi dirinya yang lebih menentukan takdir ilahi dalam kehidupannya. Saudara, orang yang berdoa dengan benar akan dibawa dalam rasa kesadaran yang makin mendalam siapa aku ini, keakuannya menjadi makin nyata dengan melihat di hadapan sesamanya, di hadapan Allah, aku ini siapa di hadapan sesamaku, aku ini siapa di hadapan Allahku ini.
Dan bukan hanya manusia melihat dirinya sendiri dengan egonya sendiri. Rasa itu saudara kita temukan saat kita berdoa. Jika doa itu tidak lagi hanya kita pakai sebagai alat untuk berbicara di hadapan Tuhan. Apabila doa itu juga ada saat memang saudara berkata, Tuhan kalau boleh Bapa cawan ini lalu daripadaku. Tapi saudara tidak boleh terocos terus dengan itu. Dan ada saat saudara berdiam diri di hadapannya dan membangun rasa itu di hadapan Allah dan sesama dan alam semesta ini. Maka pengkhotbah mengingatkan kepada kita, ada waktu kita ini memang berbicara, tetapi ada waktu untuk kita ini berdiam diri. Berdiam diri. Ada waktu kita berbicara dalam doa. Sudah berdoa, sudah. Saya rasa saya sudah ngomong dengan Tuhan. Bukan? Sudahkah saudara berdiam diri di hadapan Tuhan? Dan kapan saudara pernah berdoa sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus ke tempat yang sunyi sendirian dengan Bapanya? Dan dia tidak hanya berbicara dengan Bapa, dia membangun rasa dengan Bapanya itu. Jadi, saudara yang berpacaran akan tahu bagaimana membangun rasa berkomunikasi satu dengan yang lain. Memang saudara, sikap diam itu tidak semuanya positif. Orang diam itu ada banyak motifnya. Ada banyak latar belakangnya. Orang yang angkuh bisa diam. Orang yang marah juga bisa diam. Bisu, raja bisu. Orang nggak mau ngomong lagi. Itu tandanya juga bisa orang marah. Orang di puncak kebingungannya juga bisa tiba-tiba mendadak diam dalam hidup ini. Orang yang mendapat tekanan yang terlalu besar dan dia mengukur kekuatannya kecil, dia memilih diam menghadapi semuanya itu. Namun saudara, diam juga dapat berarti kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita berkata dan bertindak dan berbuat. Diam itu juga dapat berarti kita merenung, kita berefleksi, kita bermeditasi dalam hidup kita ini. Dan saudara, saya mencoba menghayati, belajar doa bukan hanya dari orang Kristen. Saya bersyukur dibawa ke Roma, belajar dengan para romo, berdoa dengan rosario, dan saya juga bersyukur saya dibawa ke dalam komunitas Hindu dan berdoa dengan orang-orang Hindu. Saya bersyukur juga dibawa dalam komunitas Buddha dan belajar berdoa bersama dengan mereka. Dan saya temukan banyak berkat dari mereka. Dan sejujurnya, orang Hindu, orang Buddha lebih mampu berdiam diri di hadapan Tuhan, berefleksi dan bermeditasi, membuka dirinya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa agama ini, saudara, tidak katakan apa, tetapi buat saya belajar, agama ini indah karena firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu tertanam di dalam hatimu, nuranimu itu. Dan itu kekuatan orang Buddhis, orang Hindu. Dia membuka hati, berbicara dengan hati nuraninya. Dan saya percaya karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya, kalau kita buka hati nurani kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di situ. Dan mereka menemukan banyak hal yang indah. Saya temukan bencana alam di Indonesia. Sekarang saya lihat Bali. Bencana bukan? Beda tidak cara mereka mengatasi? Mana yang lebih indah? Bencana Aceh tsunami, siapa yang datang pertama kali? Kristen? Buddha. Coba lihat orang Bali Hindu itu. Solidaritas sosial, tanggul bencana menghadapinya. Luar biasa. Hati nurani dengan sesama itu. Dalam budaya Jawa, saudara, diam itu tidak selalu bicara. Maka dibandingkan, saudara lihat wayang, ada yang namanya Arjuna, ada yang namanya Buto. Arjuna tidak banyak bicara pun seperti perempuan, lembut. Tapi ada yang suaranya mengangkat, wah, terus saudara bicara luar biasa. Itu namanya Buto.
dalam budaya Jawa, orang yang mampu berdiam diri, membuka batinnya, akan melihat dengan jernih bumi dan langit. Maksudnya melihat langit itu. Doa itu menyatukan kita dengan alam. Dan kalau kita menyatu dengan alam itu, kita akan dibawa melihat Tuhan. Melihat harapan. Di sana ada bintang, di sana ada matahari, di sana ada tata surya, di situ ada gerakan angin, dan sebagainya, dan sebagainya. Melihat semuanya itu berarti melihat ada Tuhan pencipta yang menopang semua ciptaannya itu. Maka Tuhan yang melihat, Tuhan yang mencatat, Tuhan yang merasakan setiap gerakan individu manusia yang ada di bumi ini. Maka mereka melihat langit, mereka melihat Tuhan, mereka melihat harapan dalam hidup ini. Orang yang diam dikatakan dalam budaya Jawa melihat bumi. Melihat bumi itu artinya, saudara, dia merasakan tindakan-tindakan yang pernah dan sedang dilakukan. Dia berdoa, Tuhan, dia menyakiti saya. Padahal ada orang juga yang berdoa, Tuhan, kenapa orang itu menyakiti saya? Tapi saudara berdoa tidak pernah saudara menemukan diri saudara bahwa saya sedang menyakiti dia. Saudara hanya tahu dia menyakiti saya. Padahal ada banyak orang yang saudara sakiti. Saudara tidak pernah berdoa, saudara tidak pernah sadar bahwa saudara juga menyakiti orang lain. Saudara tidak sampai kepada rasa itu dalam doa. Itu yang dikatakan di dalam dia orang diam. Dia tidak mampu melihat bumi, tidak mampu melihat dirinya sendiri, melihat selumbar di mata saudaranya, balok di matanya, tidak dilihatnya. Itu orang yang tidak bisa melihat bumi dalam bahasa. Pijakan bumi itu ibarat sebuah catatan tentang apa yang pernah saya lakukan, apa yang sedang saya lakukan di bumi ini. Adakah doa membuat saudara menemukan diri saudara? Dalam jiwa yang sehat, saudara, terdapat keseimbangan antara berbicara dengan berdiam diri. Salah satu fungsi daripada bibir memang dibuka, saudara, tetapi juga untuk dikatupkan. Bagaimana saudara dapat mendengar kalau saudara terus berbicara? Diam. Berdiam dirilah demi untuk kejernihan pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Siapa saya ini, saudara? Tetapi itulah masalah kita, saudara. Cukup mudah kita mengetahui kapan kita bicara, tapi sangat sukar buat kita untuk kita menyadari kapan saya ini harus diam. Emang komunikasi dengan kata sangat bermanfaat, mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita dengan gamblang. Tapi mari kita dengan jujur juga kita mengakui berapa banyak komunikasi dengan kata itu lebih banyak mengandung kepalsuan, kemunafikan dalam hidup ini. Orang berbicara dengan kata lebih banyak dengan bahasa untuk dengar dan dilihat oleh orang lain. Dan itu sebabnya lebih banyak retorika dalam kita berkata-kata. Maka kita lihat berapa banyak retorika dalam hidup kita ini. Ada yang disebut rayuan gombal, ada pujian palsu, ada janji kosong, ada hiburan bicisan, ada nasihat murah. Kita dapat teruskan semua dari kata-kata, tapi tak bermakna, tak berarti. Bahkan ketika kita berbicara dengan Tuhan dalam doa pun, Yesus berkata, mengapa kamu itu berdoa di perapatan-perapatan supaya dilihat oleh orang? Mengapa doamu itu bertele-tele supaya didengar orang lain? Sana, pergi ke kamar, kunci pintumu, berdoa di sana untuk Bapamu. Doa, kata-kata, bukan untuk kemunafikan dan pameran buat orang lain. Kunci dan berdoa dengan Bapamu yang di surga. Maka secara orang yang berkepribadian matang, dia tahu kapan berbicara, dia tahu kapan dia harus berdiam diri. Demikian doa kita, saudara. Mari kita lihat belajar apa yang dilakukan Tuhan Yesus berjam-jam bersama dengan Bapaknya. Sekali lagi dia membangun rasa berdiam diri di hadapan Tuhan itu terwujud dalam 3 wujud dan bentuk.
Saya bertanya, apakah saudara memiliki dua? Pertama, doa itu disebut sebagai doa refleksi, doa meditasi. Yang kedua, kalau sudah mampu berdiam diri di hadapan Tuhan, doa itu berarti kita menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Doa itu sembahyang, sembahyang. Orang Jawa pakai sembahyang itu dalam budaya keraton. Kalau dia datang kepada raja, dia menyembah. Bukan untuk merocos dengan raja. Dia akan tunduk, membuka hatinya, membuka telinganya. Itu sembah. Tahu bahwa dirinya itu rendah, dia membutuhkan bimbingan dari Sang yang kuasa itu. Dan yang ketiga, kalau kita mampu berdoa dengan benar, kita juga akan melakukan doa syafaat, meditasi, doa refleksi itu saudara. Kita merenung, merendahkan jiwa dan raga kita di hadapan sabda Tuhan, bukan perkataan kita. Tidak boleh berkata apa saja. Kalau Yesus sampai berkata, akhirnya menutup doanya, bukan kehendakku Bapa, jadilah kehendak. Bagaimana dia tahu kehendak Bapaknya? Karena doa itu dia membuka hati untuk kehendak Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dalam doa itu, saudara, dia membuka sabda Tuhan untuk dirinya itu. Berapa banyak saudara berdoa bukan untuk hanya berbicara, berdoa untuk membuka sabda Tuhan. Seperti yang dikatakan Eli, kalau Tuhan datang, katakan, ya Tuhan, aku ini hamba, berbicaralah kepadamu, sebab aku sudah siap untuk mendengar. Sembahyang, sembah berdoa. Itu berarti saudara, bukan hanya kita berkata-kata Tuhan, tetapi membiarkan justru Tuhan berkata-kata kepada kita. Dapat lihat dunia keraton dan kerajaan. Kalau orang sudah sembah, datang kepada rajanya, bukan dia menerocos dengan rajanya. Dia justru tunduk untuk mendengar sabda dari dia akan mawas diri akan makna sabda Tuhan itu untuk diri kita, membiarkan diri kita kemudian disapa, ditopang, diajar, dididik, diberitahu, dimarahi, ditegur, atau dibelokkan arah jalan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Sedangkan doa syafaat saudara itu berarti kita mampu berdiam diri, memberi tempat bagi orang lain di dalam hati kita ini, tanpa kita mengucapkan sepatah kata di hadapan Tuhan, tetapi kita mampu merasakan keberadaan orang lain dalam hidup kita ini. Kalau saudara berdoa, kita mampu untuk membawa rasa anak saudara dalam diri saudara. Hidup saudara dirubah, bagaimana saudara harus berlaku lebih baik dengan anak. Kalau dalam doa saudara mampu membawa istri saudara atau suami saudara di dalam hati saudara dan berbicara di dalamnya, dan menjadi syafaat kita untuk suami kita. Hidup kita akan dibuat lebih bijak dengan istri kita itu. Doa saudara itu syafaat, membawa orang lain masuk dalam hati kita dan masuk dalam pergumulannya, penderitaannya, dan itulah yang menyebabkan Yesus menanggung dosa buat kita, karena Dia memasukkan kita dalam hatinya, dalam kasihnya, dan berbuat untuk kita semua. Jadi saudara, hari ini mari kita belajar berdoa seperti Tuhan Yesus, berkomunikasi dengan Tuhan terjadi dalam bentuk yang seimbang untuk kita berbicara dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Maka firman Tuhan kata, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Jangan saya mengakhiri motif Yesefanya pasal 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Itu peringatan untuk perjamuan kudus. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban
dan telah menguduskan bagi para undangannya, yaitu kita semua yang diundang untuk masuk dalam perjamuan Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mampu berdiam diri di hadapan Tuhan dan menerima perjamuan kudus ini. Mari kita rayakan bersama.